ingat ya teman-teman, hanya ijazah dan transkrip nilai. Teman-teman milih kampus itu mesti ya wajib teman-teman. Ada pilihan 12 kampus. Itu di Halo, merhaba Arkadashlars. Kembali lagi di channel aku Hidayah Haryani. Nah, untuk di video kali ini aku bakal temenin Sobat Jaya dan kita bakal bahas gimana caranya agar kita bisa lulus beasiswa Turki Busleri. Dan 3 tips ini aku akan bagiin ke Sobat Jaya karena sudah pengumuman ya award di 2022, jadi kita bakal evaluasi dari berkas-berkas teman-teman. Apa sih yang salah gitu kan. Jadi untuk tipsnya teman-teman, 3 hal ini yang paling penting dan dilihat dari YTB. Nah, untuk itu mari kita evaluasi bersama. Dan apa sih yang dilihat dari YTB? Yang pertama itu teman-teman Sobat Jaya, catat ya, ingat kalau kita harus menyiapkan berkas-berkas kita seperfect mungkin. Ya, dalam artian semua berkas yang kita masukin, mulai itu dari persyaratan, ijazah, transkrip nilai dan sebagainya, itu benar-benar disiapin. Ya, teman-teman harus serius gitu dalam hal ini. Karena di pemberkasan ini atau di seleksi berkas ini teman-teman bakal bersaing dengan ribuan orang, puluhan ribu orang. Jadi teman-teman mestinya dan sewajarnya kita harus mempersiapkan berkas se-perfect mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, gimana caranya? Teman-teman silahkan baca di kolom komentar persyaratannya apa aja dan siapin itu semua. Nah, satu hal lagi, teman-teman harus sudah punya akun ataupun registrasi. Nah, kalau belum ada yang punya ataupun belum registrasi akun beasiswa Turki Busleri, tinggal silahkan cek di sini ya. Nah, di situ teman-teman bisa juga langsung ke Instagram aku, dan situ aku sudah kasih webnya, linknya ada di bio. Itu teman-teman silahkan buat dan registrasi akunnya terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman baru deh bisa lihat di situ persyaratannya apa aja dan apa yang mereka minta di situ, teman-teman kalian bisa masukin. Misalnya mulai dari pendidikan kita, terus kayak kegiatan kita, volunteer kita, prestasi kita apa, itu semua dimasukin. Setelah teman-teman udah buat akun ini seperfect mungkin, isi semua yang ada, masukin semua yang ada kayak gitu. Jadi kayak mulai dari sertifikat, pokoknya semua deh pokoknya, apapun itu. Nanti kalau teman-teman pada bingung silahkan tanya di kolom komentar ya. Nah, yang kedua itu selain pemberkasan yang perfect ataupun masukin seluruh berkas dengan sempurna ataupun maksimal, teman-teman harus bisa menguasai berkas yang kita masukin. Dalam artian teman-teman tahu nih detailnya seperti apa. Misalnya kayak teman-teman harus bisa menguasai diri sendiri juga. Misalnya nanti di situ ada keterangan juga hobi teman-teman apa. Di situ kita diminta penjelasan juga. Jadi di situ teman-teman silahkan isi informasi selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Misalnya informasi mengenai sertifikat. Nah, teman-teman tuh untuk sertifikat yang dalam bahasa Indonesia nggak perlu terjemahin ke dalam bahasa Inggris. Yang wajib itu ingat ya teman-teman, hanya ijazah dan transkrip nilai. Selebihnya teman-teman bisa transkrip atau terjemah sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu ke sworn translator gitu. Nah, setelah itu teman-teman silahkan jelaskan, karena yang kita jelasin juga nanti dalam bahasa Inggris supaya mereka tahu apa yang kita masukin ini gitu, karena sertifikat kita dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman gak bisa bahasa Inggris, itu juga tak perlu khawatir, karena itu tidak menjadi acuan ataupun patokan bagi panitianya gitu, panitia beasiswanya. Karena nanti teman-teman bakal ada kelas bahasa Turki selama setahun juga gitu, jadi nggak usah bingung dan nggak usah bimbang. Nah, yang ketiga itu teman-teman harus isi semuanya ya. Dan juga selain tadi teman-teman siapin berkasnya, terus teman-teman isi semuanya secara detail, dan yang terakhir itu teman-teman explore diri teman-teman di situ. Pokoknya semua tentang teman-teman itu masukin di situ. Jadi misalnya kayak teman-teman milih kampus, itu mesti ya wajib teman-teman. Ada pilihan 12 kampus, itu diisi semua teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Misalnya dia minta 12, teman-teman jangan isi cuma 1.
tapi isilah 12 pilihan kampus itu, atau cuma 5 atau cuma 6. Misalnya teman-teman ada yang tanya kayak gimana nih kak kalau misalnya aku cuma mau di kampus ini aja cuma 6 gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman isi 6 kampus itu, tapi isi lagi kembali kampus itu dengan jurusan yang mirip gitu atau hampir sama, mendekati dengan LOI teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kosong gitu, jangan sampai dibiarin itu kosong lah gitu. Jadi isilah akun kita itu sepenuh mungkin, jelasin tentang diri kita sedetail mungkin di situ dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau masih pendaftaran berkas, teman-teman bisa tanya temennya yang bisa bahasa Inggris, ataupun bisa translate atau terjemahin di Google dengan bantuan Google dan lainnya lah gitu dalam bahasa Inggris gitu. Dan jangan terburu-buru khawatir untuk nanti interviewnya gimana, tuh nggak usah teman-teman. Yang penting teman-teman fokus di pemberkasan terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman nanti lihat gimana prosesnya dan gimana struggle-nya teman-teman pas waktu teman-teman pendaftaran. Setelah itu baru teman-teman pikirkan dan berdoa agar teman-teman bisa masuk ke tahap interview dan terpilih sebagai interview gitu. Jadi teman-teman jangan sampai mau daftar takut gitu karena nggak bisa bahasa Inggris. No, don't worry. Terus kayak nggak punya sertifikat apa-apa. No, don't worry. Jadi teman-teman daftar dulu aja dan kuasai apa bidangnya teman-teman, dan teman-teman harus daftar gitu. Jangan sampai teman-teman kalah dengan diri sendiri gitu. Ini yang salah dari kita sebenarnya. Banyak yang minder dan banyak yang menganggap remeh diri sendiri gitu, kayak aku nggak bisa deh kayaknya karena aku nggak pernah ikut kegiatan ini, nggak pernah ikut lomba ini dan sebagainya. No, don't worry ya. Kamu sebenarnya bisa dan kamu tahu dirimu, tapi hanya saja kamu pesimis dengan orang lain. Jadi jangan lihat orang lain, karena nanti penilaian dari panitia beasiswa itu beda-beda. Bisa jadi karena memang jurusannya juga beda-beda. Jadi teman-teman gak usah khawatir sama sekali, jangan takut. Mari coba sama-sama, semangat. Dan kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa ikut kelas bimbingan beasiswa ataupun mentoring beasiswa sebelum teman-teman daftar. Jadi teman-teman bisa mengatasi mungkin keraguan teman-teman, masukin ini enggak ya gitu. Jadi banyak banyak bertanya, tak sesat di jalan gitu intinya. Jadi teman-teman jangan lupakan 3 hal ini tadi ya teman-teman. Semangat buat teman-teman yang lagi daftar, dan jangan lupa evaluasi terus berkas kita, dan jangan patah semangat. Bisa kalian daftar di tahun depan, insya Allah. Karena ada di mana ada kemauan, di situ ada jalan, insya Allah. Terima kasih yang nonton sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kershurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.